Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan berikan analisa tentang film yang saya tonton. Yang pertama, saya akan memberikan analisa tentang film yang bercerita di mana seorang gadis 16 tahun yang bernama Sekar, gadis SMA dari keluarga yang sederhana, yang hidup bersama ibu dan adiknya yang perempuan. Dan di mana saya tonton tadi bahwa dia sebagai remaja yang bergaul dalam lingkungan kota kecil yang terimbas oleh perkembangan teknologi dan media komunikasi. Sekar ini sangat menginginkan sebuah smartphone. Nah, di mana pada film tadi handphonenya dari biasa-biasa saja, sehingga ada temannya yang mengasih dia smartphone untuk bisa naik kelas dalam pergaulan. Keinginan besarnya itu untuk menjadi remaja yang gaul tentunya, apalagi pada zaman sekarang sudah lebih canggih. Kebanyakan remaja-remaja, anak-anak muda sekarang ingin lebihi keinginannya, sehingga kebanyakan anak-anak muda sekarang karena keinginannya tidak terpenuhi, sehingga mereka rela menjual diri mereka bahwa untuk mencapai sesuatu keinginan mereka. Padahal itu sangat-sangat tidak baik untuk remaja-remaja atau anak muda zaman sekarang. Karena keterbatasan ekonomi, sehingga mereka rela demi menginginkan sesuatu dengan ketidakpuasan mereka, sehingga mereka melakukan apa saja. Dan dalam film ini, di mana Sekar juga karena dia ingin gaul, temannya yang Ayu ini, teman sekolahnya, dia menawarkan sesuatu, dan tanpa disadari bahwa dia adalah kunci pembuka jalan pintas, dimana dia membuka peluang buat si Sekar ini untuk menjadi seseorang yang termasuk juga perilaku koruptif. Dan kaitannya dengan film ini, kaitan dengan teori penyebab korupsi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketidakpuasan seseorang ini sehingga menimbulkan perilaku yang korup, tergoda dengan sesuatu hal yang ingin dia capai tetapi tidak tercapai, dimana di situ terbuka peluang untuk dia melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh. Bahkan pada akhir video atau film tadi, dimana adiknya juga mengikuti jejak kakaknya, atau kakaknya menjadi teladan buat dia. Dia melihat kakaknya itu berfoto dengan smartphone dan memakai baju yang seksi. Pada video terakhir itu, adiknya juga seperti mengikuti kakaknya, karena dia pernah melihat di kamar kakaknya berfoto-foto dengan smartphone dan memakai baju seksi. Nah, seperti juga dengan dalam suatu organisasi, di mana dalam atasannya, ketidakteladannya atasannya melakukan perilaku yang tidak baik atau perilaku yang koruptif, maka disitulah bawahannya akan mengikuti pemimpinnya atau atasannya. Jadi seorang pemimpin itu atau atasan itu, dia berpengaruh kepada bawahannya. Yang Sekar tadi, dia seperti mempengaruhi adiknya. Seperti yang teori yang saya jelaskan, dalam organisasi, atasannya akan menjadi teladan buat bawahannya.
itulah yang ada berkaitan dengan materi saya pada ini, dimana penyebab perilaku korupsi terjadi pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atasan yang tidak ada teladannya. Jadi pada film ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan, ketergodaan dengan apa yang kita inginkan, semuanya padahal tergantung pada diri kita sendiri. Diri kita lah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, atau sesuatu yang berperilaku tidak baik, perilaku koruptif. Diri kita lah yang mendorong kita, karena ketidakpuasan kita, karena kita menginginkan lebih. Diri kita sendirilah kunci utama. Ketika kita bisa menjaga diri kita, bisa menahan diri kita dari setiap godaan-godaan apapun, pasti kita akan bisa melawan korupsi. Sekarang saya akan memberikan analisa tentang film yang saya tonton, yaitu Ora Imbang, dan saya akan mengaitkan dengan teori yang sudah saya presentasikan atau yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, film Ora Imbang ini dimana dia bercerita tentang dua amil zakat atau dua orang bapak ini yang dihadapi dengan permasalahan yang sama. Nah, dimana kebutuhan keluarga menjelang lebaran ini mereka sangat menginginkan, karena namanya juga lebaran, pasti mereka ingin memiliki sesuatu yang baru, ya contohnya baju, termasuk kepada keluarganya. Dan karena keluarganya ingin, termasuk seorang bapak ini, istrinya menginginkan bahwa anaknya ingin membeli baju atau ingin dibelikan baju baru karena menjelang lebaran. Nah, sehingga bapak ini memilih jalur curang dengan jalan memperberat timbangan. Nah, si bapak melakukan perbuatan curang, dan ada juga bapaknya yang satu atau amilnya bapak yang satu, dimana dia ingin melakukan perbuatan yang curang tetapi tidak jadi, dimana dia mengganti dengan ketidakjujuran, mengganti mengganti jumlah yang ada di data yang dia tulis. Tetapi si bapak yang satu ini dia tidak jadi, dia langsung mencoret, atau dia awalnya dia ganti tetapi dia mengembalikan jumlah yang seperti awalnya kembali. Nah, kemudian sudah banyak yang dirugikan oleh bapak yang mengukur timbangan tersebut, sehingga dia sudah tanpa disadari dia sudah merugikan banyak masyarakat yang datang ke tempat itu, dimana setiap masyarakat atau orang datang untuk membawa beras, dia mengatakan bahwa berasnya kurang. Nah, sudah beberapa orang yang membawanya, akhirnya ketahuan juga bahwa bapak ini melakukan perilaku yang curang. Dan keterkaitannya film Ora Imbang ini dengan teori saya, kaitannya ini di mana si bapak ini melakukan aspek sosial karena ada dorongan dari keluarganya. Dia merasa tertekan dengan keluarganya karena ingin sekali memberikan anaknya sebuah baju, tetapi dia mencari solusinya hanya dengan melakukan perbuatan yang curang, padahal itu tanpa dia sadari dia sudah merugikan banyak orang. Dan karena si bapak ini tidak mau mencari pekerjaan yang repot juga, maka dia melakukan perbuatan yang curang kepada orang lain atau orang banyak. Dan akhirnya dalam film ini, dimana si bapak ini juga
tidak ada kejujuran. Tanpa dia sadari, dia sudah sangat meresahkan dan merugikan dirinya sendiri juga. Akhirnya dia diketahui oleh banyak orang dan dibawahi ke suatu tempat atau rumah, dan akhirnya diberi maaf oleh bapak yang satunya. Dan itu juga karena faktor ekonomi yang tidak mampu, sehingga dia ingin melebihi, tidak berkecukupan, tergodanya dengan sesuatu hal yang dia merasa itu baik, padahal itu tidak baik, dan itu adalah sesuatu yang tidak sangat etis. Ini juga kaitannya dengan bahwa bapak ini keluarganya atau dia adalah seorang yang ekonominya di bawah, dan dia moralnya masih rendah, masih inginkan yang lebih. Dan yang saya sukai dalam film ini bahwa seperti dalam materi saya, dimana ketika kita cara untuk mengatasi agar dijauhi atau tidak melakukan suatu sifat anti korupsi, kita harus selalu bersyukur. Nah, dan saya melihat di akhir film tadi bahwa keluarga si bapak ini atau si sang ibu itu, walaupun apa yang diberikan si bapak ini tidak semewah, tidak sebanyak, tidak semahal yang bapak berikan kepada ibu itu untuk anaknya, tetapi si ibu ini tetap bersyukur. Nah, disitulah agar kita bisa terhindar dari sesuatu perilaku yang korup, sesuatu yang korupsi, maka kita harus selalu bersyukur dan selalu merasa puas. Karena ketika kita tidak selalu merasa diri ini tidak merasa puas, yang pastinya akan menimbulkan tindakan yang korup. Karena orang-orang yang korup atau orang yang korupsi itu adalah orang-orang yang tidak merasa puas akan dirinya, tergoda dengan apa saja, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itulah mereka yang sering melakukan korupsi. Maka mari lawanlah korupsi. Oke, baiklah, demikian video saya, presentasi saya, penjelasan saya, dan kiranya apa yang saya jelaskan tadi boleh bermanfaat, dan mohon maaf atau ada kesalahan kata, dan terima kasih. God bless you. Dadah.